Selamat pagi God Lovers. Kita percaya Tuhan Yesus selalu menopang kita. Jadi jangan pernah berhenti berharap kepada Dia. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Kami percaya Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami Bapa. Kami percaya Kau yang menopang hidupku, Kau yang berikanku kekuatan, Kau yang memberikan kami jalan keluar. Kami percaya Tuhan, Kau ada dalam hidupku. Oh Yesus, Yesus, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Percayalah Dia tak tinggalkanmu. Shalom God's Lovers, apa kabar? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Randy Chandra Dinata diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan di dalam program Words from Heaven. Saya percaya setiap dari kita saudara sudah siap untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Dengan segala ramalan yang sudah disampaikan, banyak perkiraan prediksi-prediksi yang bermunculan. Akan sangat mungkin seseorang merasa khawatir, merasa cemas dengan berbagai prediksi yang bermunculan hari-hari ini. Nah, oleh karena itu, beberapa renungan ke depan bentuknya adalah series dan secara garis besar temanya adalah tentang unshakable faith. Unshakable faith atau iman yang tidak tergoncangkan.
memasuki tahun yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah dan tantangan, tentunya sangat mungkin bagi seseorang mengalami yang namanya goncangan, saudara. Ketika ekspektasi tidak berjalan sesuai dengan realita, ketika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, maka seseorang akan mudah untuk menjadi kecewa, menjadi kehilangan pengharapan, bahkan berputus asa di dalam kehidupan. Nah, maka dari itu penting bagi setiap anak-anak Tuhan untuk memiliki yang namanya unshakable faith atau iman yang tidak tergoncangkan di dalam kehidupannya. Kita tidak bisa mengatur, saudara, situasi, kondisi, keadaan yang ada di hadapan kita. Namun satu hal yang bisa kita atur adalah bagaimana sikap hati kita. Bagaimana kita memanage pikiran dan perasaan kita. Sehingga iman kepada Tuhan itu menjadi sebuah fondasi yang teguh untuk kita bisa menjalani hari-hari yang tidak menentu di tahun ini. Nah, ada beberapa poin yang saya mau sampaikan bicara tentang unshakable faith. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bicara poin yang pertama. Bagaimana kita memiliki unshakable faith di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Yang pertama, iman yang kita miliki harus dibangun di atas fondasi yang benar. Iman yang dibangun di atas fondasi yang benar. Dan fondasi yang benar itu tentunya adalah pribadi Tuhan Yesus maupun juga perkataannya, saudara. Yang jadi pertanyaan bagi setiap kita adalah, apa sih yang selama ini menjadi fondasi iman di dalam kehidupan kita? Mungkin ada beberapa dari antara kita yang terlahir dari keluarga Kristen. Sehingga iman yang kita miliki adalah iman warisan atau iman keturunan. Saya terlahir dari keluarga Kristen, saudara. Dan di dalam perjalanan iman saya ada sebuah pengalaman supranatural, khususnya yang dialami oleh ayah saya. Di tahun 89, ayah saya divonis sakit kanker kelenjar getah bening. Dan hidupnya divonis tinggal 3 bulan lagi. Tentunya itu menjadi sebuah kabar yang mengagetkan bagi keluarga. Seperti ada petir di siang bolong. Semua tergoncang imannya saat itu. Dan pada saat itu ayah saya seorang Kristen KTP, saudara, yang gak pernah ibadah, gak pernah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, di dalam keputusasaannya datanglah kakak perempuannya bersama dengan seorang pendeta. Dan singkat cerita, pendeta itu mendoakan ayah saya dan mujizat terjadi. Ayah saya sembuh total, tidak ada sel kanker satupun yang ditemukan di tubuhnya setelah 1 atau 2 kali kemoterapi. Dan puji Tuhan sampai hari ini ayah saya masih ada dalam keadaan yang sehat. Nah, tentunya sebuah benih iman yang ditaburkan di hati saya. Dan itu membuat saya di dalam perjalanan iman walaupun punya banyak pergumulan di masa remaja, pemuda. Tapi itu sama sekali tidak menggoyahkan iman saya kepada Tuhan Yesus. Karena ada pengalaman iman yang saya dapatkan dari kesaksian ayah saya. Namun iman yang bergantung kepada pemberian dari orang tua atau iman berdasarkan keturunan itu bukanlah sesuatu yang firm, sesuatu yang teguh di dalam diri kita. Harus ada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu saya alami di usia saya yang ke-21 tahun. Saya baru sadar kalau tanpa iman pribadi maka goncangan kehidupan itu bisa saja membuat saya berpaling daripada Tuhan. Dan tentunya saudara, berbagai macam hal lain yang mungkin kita alami di dalam kehidupan. Dan selama iman kita tidak dibangun di atas fondasi yang benar, maka dengan mudahnya kita akan terbawa oleh arus dunia ini. Nah, maka dari itu fondasi iman yang benar haruslah dibangun di atas dasar pribadi Yesus dan perkataannya. Roma pasalnya yang ke-10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus.
Firman Kristus bicara tentang apa yang Yesus perkatakan yang tercatat di dalam Alkitab, dan juga apa yang Alkitab katakan mengenai siapa Yesus Kristus. Ketika kita mengenal Yesus secara benar melalui kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya kehidupan kita akan dibangun di atas dasar iman yang teguh. Nah, pertanyaannya sekarang saudara, waktu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, apa sih yang kita cari? Beberapa dari kita menganggap firman Tuhan ini tak ubahnya seperti buku yang berisi kata-kata bijak, atau kata-kata yang bisa menghibur di kala hati kita susah. Kalau lagi nggak susah, kita cenderung melupakan firman Tuhan. Tapi waktu kita susah, Alkitab dalam posisi tertutup, lalu kita bilang sama Tuhan, Tuhan, bicara sama saya. Maka kita akan buka satu ayat dan kita berharap ayat itu adalah perkataan Tuhan bagi kita. Mungkin di waktu tertentu itu bisa saja terjadi saudara. Tapi apakah cara membaca Alkitab kita harus selalu seperti itu? Jangan sampai waktu kita buka ayat yang keluar tulisannya bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tentunya itu menyadarkan kita bahwa cara membaca Alkitab yang demikian tidaklah tepat. Saya mengajak saudara semua untuk membaca Alkitab secara menyeluruh, dengan kerinduan untuk mengenal pribadi Yesus dan juga apa yang Dia perkatakan di dalam firman Tuhan. Maka dari situ saya percaya saudara, yang terbangun dalam diri kita adalah fondasi iman yang benar dan kuat. Sehingga bukan berdasarkan warisan orang tua saja, bukan apa kata pendeta atau kata mentor rohani kita, tapi benar-benar dari apa kata Yesus sendiri. Iman kita terbangun di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada kesempatan kali ini di Words from Heaven. Biarlah Tuhan, benih yang telah ditaburkan ini boleh tertanam dalam hati kami. Sehingga perkataan Yesus, pribadi Yesus, itulah yang menjadi fondasi iman kami. Sehingga ketika badai kehidupan datang di hidup kami, kami tidak menjadi lemah. Melainkan kami tetap bisa berdiri teguh oleh karena Yesus dan perkataannya mendapat tempat di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kesempatan kali ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi God's lovers yang merasa diberkati melalui renungan pada kesempatan kali ini, God's lovers bisa membagikan kepada saudara, kerabat, dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.